Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mama Emma Talkshow. Yeay. Ya, makasih Oma udah di-invite di akun YouTube-nya Oma. Alhamdulillah ditemani sama Baby Prasetyo Iya. dan Manohara. Dan Mano. Mano aja om. Mano aja Om. Oh, Mano aja. Iya, jadi tadi kita ini ya maksudnya ini sih lebih cerita aja gitu. Jadi tadi kita sekitar jam 8 kita udah siap-siap, kita menuju ke arah Jakarta Selatan ya Ma. Iya. Mm-mm. Menuju ke pengadilan Negeri Jakarta negeri Selatan. Jakarta Selatan. Baby tadi pagi berangkat duluan bersama kakaknya Vicky Prasetyo. Mama bersama Mano Bella. menyusul sama Bella kira-kira jam 10. Gitu. Hmm. Nah, sebenarnya sih ya kalau mengikuti prosesnya kan ini udah lama juga, hampir berapa mas 1 tahun ya Ma, Hampir proses 1 tahun yang persidangannya lalu. itu gitu. Nah, ya jadi persidangan ini sih kurang lebih ya udah berjalan 1 tahun gitu, dan Baby sih nggak pernah absen di persidangan itu karena kan apa ya, Selalu hadir. selalu hadir gitu. Ini kan beda ya, nasib kakak sendiri gitu loh, jadi nggak bisa diwakilkan sama siapapun gitu, mau kayak gimana pun kondisinya, yang pasti sih kita selalu temenin Dedi ya no. Ya, kita berdoa aja yang terbaik buat Dedi. Semoga kedepannya lebih baik. Amin. Iya, tadi kan Mama datangnya belakangan tuh ya. Baby kan yang duluan. Mama kan nggak sempat mendengarkan putusannya Kak Vicky. Berapa bulan kena sanksinya itu, sanksi pidana ya berarti ya, sanksi kurungan atau sanksi pidana sebenarnya sama aja sih, kurungan badan. Sanksi kurungan badan gitu. Jadi agak berbeda sih kalau di sidang sebelumnya itu jaksa penuntut umum itu ada 3, Iya. dari pihak PH atau lawyer penasihat hukum ada 3 gitu. Nah, saking tingginya COVID di sana tuh, jadi tadi perwakilan aja, jaksa penuntut umumnya 1, dari pihak lawyer kita 1, dan Baby juga sebenarnya tadi nggak masuk mah, Oh. nggak boleh masuk ruangan karena memang dari pihak ketua hakim jadi terbatas banget gitu. Nah, Kebetulan Mama datang itu udah selesai. sudah selesai, sudah putusan sudah dibacain gitu. Mama datang ke situ sama Mano ya, Yang lain. sama yang lain ya, sama Bella juga. Tiba-tiba tuh Vicky sudah selesai, sudah banyaklah anak-anak media semua gitu ya. Kenangan itu yang Mama itu apa ya, yang nggak pernah bisa Mama lupakan gitu. Sebenarnya udah dua malam yang lalu Mama itu udah nggak bisa tidur karena Vicky telepon terus, Ma hari Kamis sidang ya Ma gitu. Pembacaan tuntutan saya kurang mudeng nih, kurang tahu nih pembacaan tuntutan itu apa gitu. Kirain cuma bacaan aja. Nah begitu dia ketemu lagi ngomong, Mama besok datang enggak katanya gitu. Memangnya apa sih, seperti apa bacaan tuntutan itu kata Vicky. Besok penentuan bahwa si jaksa itu menentukan bahwa ketukan palu Vicky akan dijatuhkan hukumannya itu berapa bulan gitu, seperti itu. Nah semenjak Vicky bilang itu, saya 2 malam saya nggak bisa tidur, langsung batuk, pilek, dan ini juga baru makan tadi bersama-sama Vicky. Kita nggak tidur ya Noya dari tadi malam. Tadi malam kita tidur udah jam 4 pagi, itu pun udah bangun tidur gitu, rasanya gimana gitu. Udah bukan nyawa lagi deh yang pergi deh, kayaknya dunia ini runtuh gitu. Saya tuh sama Vicky ya bukannya terlalu sayang ya, memang Sebagai anak khawatir. mungkin anak pertama juga, kayaknya siapapun di dunia ini yang namanya anak pertama itu bener-bener segalanya bagi
orang tua maupun yang laki-laki ataupun yang perempuan kayaknya sama gitu rasanya, kasih sayangnya, aduh semua udah dicurahkan untuk anak kita yang pertama itu gitu. Saya bukannya, menurut Baby gimana, bukannya mama juga apa ya terlalu berlebihan sama Vicky begitu nggak kiranya Beb? Ya sebenarnya sih ini kan bukan permasalahan biasa ya gitu. Apalagi sampai kita tuh ada pihak institusi gitu. Dari awal tuh ini kan kasus ini nggak langsung di pengadilan gitu. Dari panggilan undangan pertama kepolisian, terus panggilan ke-1, panggilan kedua, sampai akhirnya statusnya disidik, sampai akhirnya statusnya tersangka gitu. Jadi kan ini prosesnya tuh kita udah lalu itu udah lama gitu. Ini bukan cuma tegang aja gitu, karena apa ya, satu kan yang kita lalui ini udah bertahun-tahun gitu kan, udah lumayan agak lama ngelaluin proses ini tuh nggak mudah gitu, karena melibatkan orang lain gitu, apalagi ini kan Kak Vicky kan juga, nasib Kak Vicky juga ada di sini, dan kemarin sudah ada kurungan badan 2 bulan 10 hari, jadi apa ya Mas? Sangat berat ya. Nggak gampang sebenarnya, lebih ke nggak gampang. Nggak gampang menerimanya gitu ya, apalagi tadi begitu dibacain katanya pas baru sampai di tangga dibacain katanya Vicky putusannya 8 bulan kurungan. Kurungan badan, 8 bulan kurungan badan ya itu. Nah, kita sekarang lagi menyiapkan untuk replik pembelaan ya. Pledoi pembelaan gitu. Makanya tadi berdiskusi pembelaan itu seperti apa gitu kan, kalau memang kita bisa bantu ya, mungkin sebagai mama orang tua semua jiwa raga mama kasih untuk Vicky, kalau memang bisa dibantu hukumnya ini untuk meringankan anak mama gitu. Tapi kata Vicky bukan seperti itu ya Beb ya. Gimana Beb jadinya kalau misalnya prosesnya sih kan ini udah berjalan. Tuntutan 8 bulan. Tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum 8 bulan. Sidang selanjutnya itu kita di tanggal 29 Juli. 29 Juli tepatnya hari Kamis itu nanti sidangnya pledoi. Pledoi itu pembelaan diri gitu, kayak maksudnya Kak Vicky itu dikasih hak, karena kan selama ini kan dari pihak jaksa penuntut umum saksi. Nah sekarang giliran Kak Vicky buat dia pembelaan diri dia. Setelah Kak Vicky udah membela diri dia, baru ke sidang selanjutnya itu di putusan itu nanti berapa bulan yang harus dijalankan, atau syukur-syukur alhamdulillah bisa bebas murni dari 8 bulan itu ya. Dari 8 bulan itu udah ada potong-potongannya nggak, potong apa-apa belum karena bisa menyimpulkan belum ya? Bisa, karena kan nanti tuntutan tetap aja dari pihak JPU. Hakim. Oh hakim. Kalau putusan itu pihak hakim, dari pihak hakim ya. Keluarga sih yang pasti sepenuhnya ya support gitu. Nah kalau Mano sendiri apa yang Mano panjatkan untuk Dedi Mano? Ya aku sih pengen Dedi keluar aja dari masalah ini secepatnya, karena kan Dedi juga yang cari nafkah di antara kita keluarga semua gitu. Yang biayain sekolah, makan, baju, semuanya kan Dedi yang biayain. Apalagi ini anak umur 11 tahun, gembulnya minta ampun. Makannya banyak, jajannya banyak, ya enggak? Iya, lagi masa pertumbuhan gitu. Aduh, kalau belanja juga ini dimakan, kalau dilarang kan nggak mungkin karena dimakan. Iya, ya, yang namanya dimakan nggak mungkin kita bisa melarang gitu. Ya sudah, kalau memang dimakan walaupun berapa pasti dedinya beliin, walaupun nanti antinya yang beli atau oma yang beli, ya enggak, no. Ya seperti itu, karena Vicky juga kan bukan hanya Vicky aja, banyak, belum karyawannya, belum tim YouTube-nya, belum rappernya, belum HRT-nya. Aduh, sangat banyak sekali. Karena Vicky juga kan memangnya sekarang nih semenjak 7 tahun ini sudah menjadi tulang punggung menggantikan saya. Dulu 7 tahun yang lalu itu semua saya yang untuk menghidupi kelima anak saya, tapi sekarang sudah beralih kepada Vicky. Makanya
apa ya, kalau saya ngedengar suatu hal masalah tentang hidup Piki, bukannya saya tuh ikut campur tentang hidup Piki, tapi Piki itu bagian hidup dari nyawa saya. Piki itu segalanya buat saya. Seandainya hukum itu bisa diganti sama saya, biar saya yang menggantikan. Nggak usah Piki masih muda, biar saya aja yang menjalani. Tapi hukum tidak bisa ditukar seperti itu. Bukan hukum adat. Mungkin kalau hukum adat bisa saya tukar, biar saya aja, nggak usah Piki yang masih muda. Saking sayangnya, saking cintanya saya terhadap anak saya. Iya, ini kan apa sih, harapannya sih semoga aja mah gitu bisa bagus lah, harapannya bisa baik nanti dari hasil keputusan gitu. Kalau mama sendiri gimana harapannya tuh ke depannya setelah permasalahan ini selesai gitu? Yang pasti kan badai pasti berlalu lah mah gitu loh, maksudnya kesedihan pasti berlalu gitu loh. Saya sedih, saya hancur, tapi hati saya, wallahi hati saya tuh ikhlas menerima apapun yang terjadi, entah mau tuntutannya berapa, entah mau seperti apa, saya udah menerima, udah ikhlas, walaupun saya takut mendengarnya gitu, karena saya percaya dari keikhlasan itu akan apa ya, akan dapat sebuah mukjizat yang paling, namanya juga kita ikhlas, pasti Allah membalas dari keikhlasan itu. Segalanya kalau kita jalani dengan ikhlas, insya Allah itu akan lebih dari segalanya. Harapan Mano untuk Dedi bagaimana? Apa yang Mano mau? Yang mau Mano apa yang sampein Mano panjatkan untuk Dedi? Ya orang mana ada yang nggak mau keluar dari masalahnya ya. Ini kan mungkin sama Didi sangat berat untuk dilakukan, apalagi berbulan-bulan nanti ya. Nah, jadi aku doa aja sama Allah, sholat, biar kedepannya Didi tuh nggak pusing-pusing mikirin masalah yang seperti ini ya. Semoga ini permasalahan Dedi yang terakhir ya, baby ya. Ini kan biar jadi pembelajaran juga untuk Dedi, biar jadi bertambah dewasa semua. Kalau ada masalah jangan mudah hilap seperti ini, mesti dijalanin bareng-bareng ya. Ya tenang gitu, seperti itu. Sekian dulu dari Mama Emma. Insya Allah berapa hari ke depan kita sambung lagi curhatan Mama Emma bersama anak cucu Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.